Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas mengenai ilmu tanah. Jadi pada dasarnya tanah itu sendiri adalah salah satu media yang masih banyak dipergunakan di Indonesia untuk membudidayakan tanaman, karena masih banyak lahan yang kurang termanfaatkan secara maksimal untuk budidaya tanaman. Lalu tujuan kita mempelajari ilmu tanah pada dasarnya nantinya ketika kedepannya kita membudidayakan tanaman, dengan menyediakan tanah yang bagus dan sesuai kebutuhan dari tanaman, pastinya nanti akan menghasilkan tanaman yang maksimal pula, dengan cara menyediakan tanah yang sesuai dengan keinginan dari si tanaman tersebut. Nah, pastinya akan kalian tahu tanah yang bagus untuk budidaya tanaman itu tanah yang kondisinya adalah di bagian top soil atau bagian terluar sendiri, bagian atas sendiri ya. Kalau dilihat dari lapisan-lapisan bumi, bagian atas sendiri adalah top soil. Nah, itu adalah tanah yang bagus untuk dibudidayakan tanaman semacam itu. Lalu kawan-kawan, di top soil tersebut ada hal yang perlu diperhatikan agar bisa dibudidayakan tanaman apapun itu. Yang pertama, menurut kami dasar-dasarnya ada beberapa hal ya. Salah satu dasarnya yaitu harus memperbaiki struktur, tekstur dan struktur tanah. Yang kedua yaitu adalah biologi tanah, dan yang ketiga adalah kimiawi tanah. Nah, struktur yang diinginkan tanah untuk budidaya tanaman, khususnya tanaman kacang ya, saya beri contoh semacam itu adalah tanaman dengan akar serabut itu menginginkan kondisi yang remah, tapi tidak remah seperti pasir. Nah, pastinya kondisinya remah itu remah dalam kondisi yang lembab semacam itu. Nah, perbaikan struktur tersebut bisa dilakukan dengan cara penambahan bahan-bahan organik yang dapat menjadikan sifat fisik tanah yaitu kondisinya remah, sehingga nanti kondisi remah lubang mikro dan makro bisa tersedia secara bagus. Nanti bisa area perakaran bisa mudah menjangkau unsur-unsur hara yang ada di dalam media tanah tersebut. Kalau tekstur ya, tekstur itu pastinya ada liat, berpasir dan berdebu. Kalau di lahan kami ini kondisinya antara liat dan berpasir, jadi kondisinya bagus sekali untuk dibudidayakan tanaman. Tapi kalau tekstur tersebut bisa diperbaiki dengan penambahan bahan organik juga ya. Katakanlah contohnya di lahan berpasir itu bisa perbaikan dengan menambahkan bahan organik, lalu sehingga nanti tidak terlalu remah ya, tidak terlalu berpasir, tapi juga cocok untuk dibudidayakan tanaman. Biasanya di daerah pesisir itu menggunakan pupuk kandang untuk sebagai perbaikan lahan-lahan marginal terutama berpasir semacam itu. Lalu yang kedua yaitu adalah biologi tanah. Pastinya di media tanah ini ada mikroorganisme yang dapat membantu tanaman untuk menyediakan unsur hara. Mikroorganisme tersebut nanti harus bisa aktif ya kan medianya. Ketika bisa aktif, bisa membantu tanaman, otomatis nantinya segala serangan penyakit dan pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu bisa ditekan ya dengan menggunakan mikroorganisme, sehingga nanti tanaman bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal pula dan bagus. Dan itu bisa memanfaatkan salah satunya tanaman kacang ini. Setelah ditanami cabai, kita manfaatkan tanaman kacang yang sifatnya legum. Itu ada biasanya mikroorganisme yang bersimbiosis mutualisme dengan tanaman kacang, yaitu bakteri rhizobium. Itu cukup bagus sekali, dan itu cara perbaikan dan penyediaannya bisa dilakukan dengan cara budidaya semacam ini kan tanaman legum semacam itu. Dan yang jelas penggunaan bahan kimia lebih ditekan ya, agar mikroorganismenya bisa berjalan dengan bagus dan lebih baik. Dan pastinya ketika baik, nanti penyediaan unsur hara juga baik, dan itu kita biaya produksi jauh lebih murah dan mudah kan kawan, semacam itu. Sehingga pentingnya mikroorganisme hidup itu yaitu kan kawan, bisa membantu lahan untuk
menyediakan unsur hara bagi tanaman secara maksimal dan baik pula. Dan yang ketiga yaitu adalah kimia tanah. Kimia tanah yaitu pastinya pada dasarnya kalau untuk tanah kuncinya yaitu pH-nya kalau bisa berada di angka yang normal, karena dengan pH yang normal tanah itu nanti bisa menyediakan unsur hara yang kondisinya bisa tersedia secara lengkap dan tidak terikat dengan kimia-kimia yang lainnya ya, sehingga diserap tanaman itu bisa secara maksimal dan pastinya bisa tanaman akan melakukan metabolismenya juga secara maksimal dan menghasilkan hasil yang maksimal pula. Nah, itulah dasar-dasar yang kali ini yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi para petani Indonesia. Terus semangat para petani Indonesia. Sekian dan terima kasih.